Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Taufik AB. COVID-19 saat ini masih berada di sekitar kita. COVID-19 menyerang ke berbagai macam kalangan. Pada mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga, profesional, bahkan anak-anak. Masa isolasi terinfeksi COVID-19 juga bermacam-macam. Ada yang cuma 3 hari, 7 hari, 14 hari, atau ada yang lebih dari 20 hari. Nah, kali ini ada teman AB yang mau berbagi pengalaman tentang masa isolasi mandirinya dia di kos. Betul, di kos. Yang jauh dari orang tua, orang terdekat, dan sebagainya. Bahkan orang tuanya pun tidak diberitahu kalau dia terinfeksi COVID-19. Yuk, simak ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen juga ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Taufik AB. Seperti yang tadi pembuka dibilang, ada teman AB yang mau sharing tentang isolasinya di rumah, terutama di kos yang jauh dari orang tua. Ini dia orangnya. Cia. Mas Abe. Hai Cia. Apa kabar? Baik, Sehat sekarang? Udah sehat dong sekarang. Gimana sih Ci bisa kena padahal kayaknya di kantor udah udah strict banget gitu. Jadi waktu itu pas akhir bulan Januari, awal bulan Februari aku ada pergi ke Bali cuti seminggu sama temanku sekantor juga nih, pergi ke Bali sama dia. Seorang di sana di Bali udah ada teman juga yang sekantor juga, tapi memang dia yang di cabang di Bali. Terus kita sih sebenarnya di sana udah cukup menjaga protokol kesehatan ya, bahkan gak banyak terlalu pergi keluar gitu. Kebanyakan kita memang di private villa gitu, udah banyak aktivitinya di villa atau di hotelnya gitulah. Emang kita sengaja cari yang tempat yang nyaman gitu nginepnya, biar gak usah terlalu banyak kemana-mana. Cuman ya memang sih kita masih ada tetap misalnya kayak ke tempat makan gitu, terus sempat juga ada ke beach club juga ya ngelihat sunset gitu 2 kali. Nah mungkin juga bisa kena di situ. Terus sempat juga belanja ke pasar tradisional di sana juga sih sempat gitu. Nah mungkin dari sana akhirnya salah satu temanku dari 3 orang tuh di sana yang bareng terus. Salah satu temanku dia kena duluan intinya. Terus pas kita tes ternyata sih kalau misalnya yang berangkat dari Jakarta ini pada masih negatif. Akhirnya kayak ya udahlah kita pulang gitu, tetap pulang, memutuskan pulang ke Jakarta. Once kita nyampe Jakarta kita langsung isolasi tuh, karena kan kita kontak erat ya hitungannya. Terus karena kita kontak erat isolasi berapa hari, yaitu nyampe hari Jumat misalnya. Hari Seninnya itu temanku yang duluan yang tes ternyata dia positif, baru besokannya hari Selasanya aku tes positif, hasilnya itu di Rabu dini hari banget itu. Baru setelah itu ya udah deh isolasi mandiri gitu, di kosan aja. Di kosan di Jakarta. Di kosan itu cenderung jauh dari orang tua. Iya. Sedangkan saya isolasi aja dari istri sama anaknya susah. Nah, bisa ceritain nggak di kos itu kondisinya gimana? Apakah disupport obatnya atau gimana? Enggak sih, sebenarnya di kosan sih memang aku sempat bilang kalau memang aku ini jadi aku kena positif, jadi jangan terlalu banyak kontak. Cuman memang karena kan kosan aku juga gede ya sebenarnya ya, jadi sebenarnya nggak terlalu padat banget gitu lah. Jadi aku mikir ya masih aman lah kalau aku di kosan gitu. Terus
enaknya juga tenangnya itu aku baru pindah kamar kos ke yang lebih gede dan ternyata direct sunlight-nya masuk ke kamar tuh. Jadi kalau misalnya jemur pagi-pagi tuh masih dapat mataharinya enak banget lah, udaranya juga enak, jarang pakai AC gitu istilahnya gitu. Pagi bisa berjemur ya? Pagi-pagi jemur. Kuncinya kan di sirkulasi udara kan sama matahari itu. Nah sebenarnya kenapa di kosan ya memang karena kan orang tua jauh ya di Bandung gitu. Terus kalau untuk obat juga bahkan sih sebenarnya bentar dulu ini funny story sih. Sebenarnya orang tua aku bahkan nggak tahu waktu pas aku positif, aku nggak ngasih tahu. Karena alasannya apa nggak dikasih tahu? Karena aku itu anak satu-satunya. Jadi nggak mau membuat kepanikan. Iya, nggak mau membuat kepanikan karena memang waktu itu case-nya pas aku ke Bali juga mama papa aku udah yang kamu ke Bali hati-hati ya, karena banyak teman-temannya dia yang habis liburan ke Bali malah jadi kena gitu. Teman-temannya dia yang seumuran lah sama keluarganya kena semua gitu. Jadi dia sangat wanti-wanti itu. Jadi makanya pas kemarin kena, aduh kayak dia udah worry banget kemarin aja kalau aku kasih tahu takutnya nanti malah nangis deh gitu lah ya. Terus ya udah deh nggak usah cerita gitu. Tiap mereka tanya video call sehat, iya aku selalu ngangkat aja gitu. Tapi jadi sedikit berbohong. Iya, tapi akhirnya aku cerita sih. Sekarang mereka udah tahu dan juga mereka ngerti sih kenapa aku nggak cerita gitu. Ya kalau ditanya obat-obatan enggak sih, nggak disupport dari kosan juga enggak. Jadi selama ini untung dunia udah canggih ya sekarang. Aku obat semuanya entah itu dari e-commerce atau enggak dari Halodoc gitu. Jadi memang terbantu banget lah ada itu. Terus konsultasi dokter pun lewat Halodoc. Jadi aku benar-benar nggak ke rumah sakit sama sekali sih. Halodoc jangan lupa endorse ya. Nah, Ci, untuk makanan disupport sama ibu kos atau teman-teman kos? Enggak sih, kalau sama ibu kos enggak kebetulan. Cuman emang ada temen kos yang ngasih juga. Terus juga kebetulan temen aku yang sakit itu yang di Jakarta yang sama positif juga, dia punya adik. Nah adiknya kayak nyetokin banyak makanan jadi masak sih. Karena aku nggak mau banyak kontak keluar itu benar-benar kalau cuma ngambil obat dari Halodoc itu ngambil ke pos di kosan, habis itu langsung balik. Itu pun parno banget ya sebenarnya, kayak lebay sih parnonya sampai pakai sarung tangan plastik gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya nggak harus sampai segitunya kan gitu. Iya, karena aku sakit itu sebenarnya aku lebih parno, takut nularin aja sih gitu. Kalau di akunya nggak gimana-gimana gejalanya soalnya sebenarnya. Berarti saat ini orang tua sudah tahu? Udah. Dan menerima? Iya. Marahin dong? Nggak, karena aku bilang jangan marah ya gitu. Udah disclaimer-nya jangan marah gitu. Oke. Berarti total di kos berapa hari? Kalau misalnya dari sebelum positif, dari pulang di Bali itu sebenarnya kayaknya sekitar 17 hari. Tapi kalau dari semenjak positif 14 hari sih isolasinya. Berarti sekitar 17 harian? 17 atau 18 deh aku lupa. Gitu. Oke. Nah, suka dukanya selama 14 hari di kos yang dengan ruangan kecil itu tanpa didampingi orang tua, hanya video call, apa sih? Kita tuh ya, aku ngerasa nggak bisa bertahan, nggak bisa survive di kosan selama itu kalau nggak ada teman-teman sih. Jadi kayak teman-teman itu untungnya teman-teman deket aku di kantor suportif banget. Jadi kan maksudnya aku sama yang teman kena positif ini istilahnya 3 orang itu satu temen grup lah gitu istilahnya. Nah yang lain ini yang nggak pada kena pada suportif juga. Jadi bener-bener kita tiap hari video call, bayangin tiap hari video call, mau itu pagi, siang, sore, malam kita selalu video call. Jadi biar ada teman ngobrol gitu, nggak sepi. Itu satu. Terus yang kedua ya untung fasilitas di kosan juga udah cukup lengkap sih, maksudnya udah ada Netflix dan lain sebagainya gitu. Dan basically juga sebenarnya aku orangnya nggak yang harus keluar terus sosial banget juga sih. Jadi untungnya memang aku masih agak betah lah anaknya kalau diem banyak di kosan. Tapi yang sangat membantu itu sih dukungan teman-teman, belum dari teman justru. Dan yang paling terharu itu kayak kalau ada teman-teman yang tahu itu pada ngirimin makanan kayak gitu-gitu, jadi bikin semangat gitu istilahnya gitu. 14 hari itu ada kayak sesuatu yang berat nggak, kayak sesek gitu?
Enggak untungnya. Jadi memang karena aku punya beberapa teman dokter dan dia juga udah ngajarin pokoknya selalu pakai oximeter itu, dan untungnya bagus, terus juga selalu ngitung jumlah nafas dalam 60 detik dan itu juga masih bagus. Jadi nggak pernah sih, yang paling nyiksa itu sakit otot. Terus udah gitu sakit otot, paling sama batuk sih, tapi nggak parah, batuknya kayak cuma batuk gitu doang, kayak batuk cantik gitu, kayak gitu aja, sama anosmia aja, kehilangan penciuman. Sempat hilang 3 hari apa 4 hari sih ya. Oke, biasanya lama. Iya, nah untung aku tuh kemarin cuma 3 atau 4 hari, habis itu udah lumayan balik perlahan-lahan normal lah gitu. Berarti sebenarnya gitu ya. Nah, Ci, ini saran buat teman-teman yang sedang ada di rumah sakit atau yang belum terkena, yang amit-amit ya, Ci. Dari Ci gimana? Kalau yang udah kena, yang pertama jangan panik. Pokoknya jangan panik, karena kalau panik takutnya nanti jadi drop juga ya, karena kan ngaruh ke kesehatan ya, pikiran. Yang pertama itu, terus jangan malu juga, karena sebenarnya ini juga udah common disease juga, udah emang spreading. Jadi jangan sampai malu, yang penting kita, tapi at the same time juga jangan ignorance. Kalau kita udah kena, kita sebisa mungkin ya kayak misalnya kalau mau keluar kamar gitu harus benar-benar cuci tangan dulu, pulang aja cuci tangan. Iya, protokolnya diperketat lagi gitu, karena memang apalagi yaitu kalau misalnya memang yang katanya CT-nya rendah kayak gitu kan, itu nguap apa aja bisa nularin gitu. Nah yang kayak gitu-gitu pokoknya jangan, dijaga lah gitu, jangan terlalu banyak juga lama-lama ngobrol sama orang walaupun jaraknya jauh gitu. Nah, memang intinya kita harus jalani protokol 3M itu ya, Ci. Sekarang kondisi juga kita nggak tahu gitu kan, masih banyak COVID beredar, jadi kita tetap hati-hati. Oke teman-teman, demikian episode kali ini, semoga berguna. Tetap jaga kesehatan, stay safe dan stay healthy.